Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembali bersyukur kepadanya di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita semua dan contoh yang baik bagi kita semua sampai datangnya hari kiamat. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 3 ayat yang menyebutkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan yang sangat besar yang diberikan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyebutkan bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang akan kita sebutkan pada surah yang mulia ini. Surah Al-Kautsar, atau dinamakan juga dengan surah An-Nahr. Dua nama yang paling terkenal dari surah ini yaitu surah Al-Kautsar dan surah An-Nahr. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perbedaan pendapat apakah diturunkan di kota Mekah atau diturunkan di kota Madinah. Yang mengatakan bahwasanya diturunkan di kota Mekah karena celaan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abtar, terputus darinya kebaikan. Disebabkan mereka mengatakan itu karena mereka menganggap bahwasanya Rasulullah tidak ada anaknya yang bertahan hidup, maksudnya anak laki-lakinya. Dan anak laki-laki di zaman Arab merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya semua anak-anak laki-laki dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum mencapai usia balik. Maka orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya Muhammad itu abtar, terputus darinya segala kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini sebagai pembelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang mengatakan bahwasanya surah ini Makkiyah. Tapi tidak sedikit juga dari ulama kita yang mengatakan bahwasanya surah ini adalah surah Madaniyah, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Itu disebabkan karena suatu riwayat yang menyebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah ikfa'atan. Rasulullah itu tiba-tiba seperti dalam keadaan tidur, tapi bukan tidur yang nyenyak.
tapi tidur yang ringan. Iya. Kemudian setelah beliau mengangkat kepalanya, beliau kemudian tersenyum. Ya, tersenyum. Kemudian sahabat bertanya, apakah yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, iya, sesungguhnya telah diturunkan kepada aku satu surah, iya, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian apakah itu al-kautsar? Ya, maka sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan al-kautsar adalah nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir. Sesungguhnya al-kautsar itu adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, ya, yang memiliki kebaikan yang sangat banyak. Ya. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujumi fayukhtalajul abdu minhum faaqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdatsat ba'dak. Itulah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Bejananya dan gelas-gelasnya sejumlah atau sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Namun ada sebagian dari umatku yang ketika mendatangi telaga atau danau tersebut untuk meminum airnya, mereka dihalangi dan tidak diizinkan untuk meminum air dari telaga tersebut. Padahal Nabi mengatakan, barang siapa yang meminum air dari telagaku di hari kiamat, al-haud, itulah al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya. Tapi ada di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhalangi dari meminum air dari telaga atau danau yang dihususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat tersebut. Disebabkan karena apa? Ya, dikatakan kepada Nabi bahwasanya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Maksudnya mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah engkau contohkan. Itulah yang disebutkan bid'ah. Jadi para pelaku-pelaku bid'ah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, menikmati air dari telaga al-haud yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ya. Jadi ini di antara makna al-kautsar, yaitu sungai yang dijanjikan, yang diberikan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Ya. Lalu apa perbedaan antara sungai ini dengan al-haud, telaga yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat? Ya. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara al-kautsar atau sungai yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga dengan telaga yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekhususan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Sebagian ulama menjelaskan persamaan antara al-kautsar atau sungai yang diberikan kepada Nabi di dalam surga dengan al-haud, telaga di hari kiamat. Ulama kita menjelaskan bahwasanya air sungai yang diberikan khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam surga mengalir alirannya sampai ke telaga Nabi kita Muhammad SAW di hari kiamat. Dan sungai ini yang dinamakan oleh sebagian ulama sebagai sungai al-kautsar itu berada di surga dan airnya mengalir sampai ke telaga Nabi kita Muhammad SAW di hari kiamat, yang dimana telaga ini atau danau ini fi arsati yaumal qiyamah, terdapat di padang mahsyar. Jadi itu perbedaannya, dan persamaannya adalah airnya sama-sama mengalir, ya, airnya telaga tersebut mengalir dari aliran sungai yang diberikan khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam surga. Ya. Adapun perbedaannya, sungai itu terdapat di dalam surga, adapun telaga atau al-haud tersebut berada di arsatil qiyamah, di padang mahsyar, yang setiap orang akan mendatanginya di hari kiamat, yang dimana ketika seseorang meminum airnya dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Subhanallah. Ya. Jadi
Dari hadis ini yang kita bacakan tadi bahwasanya Nabi tertidur dalam keadaan ringan, tidak nyenyak, kemudian Nabi terbangun, kemudian dikatakan kepadanya, apa yang membuatmu? Ya, ketika beliau terbangun, beliau tersenyum dan dikatakan kepada beliau, apa yang membuat engkau terbangun dan tertawa ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah menceritakan bahwasanya telah diturunkan kepadaku satu surah, ya, yaitu Inna A'tainakal Kautsar, dan itu kata para ulama tidak terjadi kecuali di Madinah. Tidak terjadi hadis itu, ya, yang dibacakan oleh atau diriwayatkan oleh Anas bin Malik tidak terjadi kecuali di kota Madinah. Berarti ini adalah surah Madaniyah. Ya, tapi itu tidak penting bagi kita. Entah itu Makkiyah atau Madaniyah, yang jelas kita bisa mengambil faedah dari surah yang mulia ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Iya. Dan tafsiran dari Al-Kautsar ini ditafsirkan oleh ulama kita menjadi dua tafsiran. Yang pertama ditafsirkan secara umum bahwasanya Al-Kautsar itu artinya dari kata-kata Al-Kasrah, artinya kebaikan yang sangat banyak. Iya. Jadi Al-Kautsar tafsiran yang pertama adalah kebaikan yang sangat banyak. Di antara kebaikan tersebut adalah sungai yang diberikan khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam surga. Adapun pendapat yang kedua, di antara tafsiran Al-Kautsar ini dikhususkan. Iya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Al-Kautsar adalah nama sungai yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam surga. Tapi pendapat yang pertama lebih umum dan lebih menyeluruh, ya, dan lebih mengena, ya, untuk tafsiran surah ini bahwasanya Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebaikan yang banyak tersebut adalah dipilihnya dan diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul. Itu kebaikan yang sangat besar. Ya, bukan cuma sungai itu. Diangkatnya beliau menjadi nabi, ya, apalagi sebagai nabi terakhir, itu merupakan kebaikan yang sangat besar. Diberikannya Al-Quran kepada beliau, itu merupakan kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara keistimewaan atau kebaikan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, ya, Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya utitu khamsan, ya, aku telah diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata beliau, yang pertama, nusirtu birru'ab masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya rasa takut di dalam hati musuh-musuhku sejarak 1 bulan perjalanan. Iya. Jadi ketika beliau hendak memerangi sebuah kaum atau sebuah musuh, 1 bulan sebelum datangnya musuh tersebut, jarak perjalanan musuh tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 bulan sebelum sampai kepada Nabi sudah dimasukkan memang di dalam hati-hati mereka rasa takut menghadapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis tersebut, kebaikan yang diberikan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya adalah, iya, wa ju'ilat liyal arda masjidan, telah dijadikan bagiku bumi ini adalah masjid, tempat-tempat sujud dan beribadah kepada Allah dimanapun. Iya, boleh kita menempatinya sholat kecuali tempat-tempat yang, iya, kita buang air di situ atau tempat-tempat yang kotor, tentunya ini dikecualikan. Tapi pada umumnya semua bumi Allah Subhanahu wa taala dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai masjid atau tempat sujud, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan tersebut, iya, di dalam hadis yang mulia ini Nabi mengatakan, iya, bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu ketika berperang dan berhasil merampas atau berhasil mendapatkan harta rampasan perang dari musuhnya,
maka mereka tidak diizinkan untuk mengambil harta rampasan perang tersebut, tapi mereka diperintahkan atau nabi tersebut diperintahkan untuk membakar harta rampasan yang direbut oleh orang-orang kafir. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun aku telah dikhususkan bahwasanya al-ghanimah, harta rampasan perang telah dijadikan halal dan diizinkan untuk aku ambil dan menjadi rezeki bagiku. Ya, itu diantara kelebihan dan keutamaan ya, yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Dan diantaranya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, aku diutus, ya, nabi-nabi terdahulu diutus khusus untuk kaumnya, adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Wa bu'itsu kafatan linnas, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ya. Itu diantara Al-Kautsar, kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dikhususkan dan diistimewakan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya ini merupakan pemberian yang sangat luar biasa kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, kami telah memberimu. Iya. Kata-kata kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata para ulama kita, zat yang maha mulia memberikan sesuatu, iya. Kalau pemberian itu dari sesuatu yang sangat mulia, maka pemberian itu adalah pemberian yang sangat luar biasa. Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ya, makanya kata-kata a'tainaka di sini, kata-kata a'tainaka menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan yang sangat besar, karena pemberian itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lagi di atasnya. Dia adalah segala-galanya. Ya, jadi inna a'tainaka al-kautsar, itu di antara makna al-kautsar jemaah sekalian. Jadi itu dua pendapat yang paling terkenal dari makna al-kautsar tersebut. Ya. Dan subhanallah, ketika kita bacakan hadis tadi tentang hadis al-haud, di riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwasanya dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Wail, dari Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana faratukum 'alal haudi la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawilahum ikhtuliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendahului kalian di al-haud, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi menunggu di situ, menunggu kita umatnya. Iya. Makanya ada subhanallah salah satu kajian dari Ustaz Firanda juga yang subhanallah saya nasihatkan ikhwan untuk mendengarkan kajian tersebut. Apa judulnya? Judul kajian beliau adalah Kutunggu engkau di telagaku. Kutunggu engkau di telagaku. Bagus sekali kita dengar itu. Sampai-sampai beliau hafizahullah Ustaz kita sampai menangis ketika menjelaskan hadis tersebut tentang hadis al-haud in telaga ini. Ya, kita bisa bayangkan ya, manusia yang termulia jemaah sekalian, ya, ketika mengatakan aku menunggu kalian, mendahului kalian di al-haud tersebut, menunggu kita untuk menyambut dan menyuruh kita meminum air tersebut. Namun bisa kita bayangkan jemaah sekalian, ketika ada orang yang dihalangi dari al-haud untuk meminum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sempat mengatakan, wahai Rabbku, itu adalah umatku. Nabi sempat membela dan mengatakan itu adalah umatku ya Allah, ya Rabb. Tapi dikatakan kepada Nabi bahwasanya engkau tidak tahu apa yang dilakukan kepada mereka setelah engkau meninggal. Nah, inilah kekhawatiran dan bahayanya pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. Ya, karena ya, mereka diharamkan dari sesuatu yang subhanallah, ini merupakan keistimewaan yang sangat besar yang diberikan kepada hamba Allah dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Namun bisa kita bayangkan bagaimana perasaan mereka ketika terhalangi jamaah sekalian dari meminum air telaga tersebut, yang dimana ketika orang meminumnya
tidak akan haus selama-lamanya. Maka kita berhati-hati dari yang namanya bid'ah, hal-hal yang diada-adakan. Prinsip ulama kita mengatakan sunnah yang sedikit yang kita lakukan itu lebih baik daripada bid'ah yang banyak yang kita kerjakan, yang sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak pernah kami contohkan, amalan itu akan tertolak. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku kabarkan kepadamu orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka akan mendapatkan kebaikan dari amalannya di hari kiamat? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Tapi dhalla sa'yuhum, telah sesat dan telah sia-sia amalan mereka. Tidak ada yang mereka dapatkan di hari kiamat. Karena apa? Mereka mengada-gadakan perkara yang baru di dalam agama. Subhanallah. Karena pelaku bid'ah jamaah sekalian, mengapa pelaku bid'ah sangat dicela di dalam agama kita? Karena seakan-akan pelaku bid'ah itu mereka yang mengada-gadakan sesuatu di dalam agama ini sama saya. Kalau mereka menyangka bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi ini belum sempurna. Meskipun mereka tidak mengatakan bahwasanya agama ini belum sempurna, tapi bid'ah yang mereka kerjakan atau perbuatan bid'ah yang mereka kerjakan menunjukkan bahwasanya mereka belum ridha dengan ibadah yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Maka sesuatu yang mereka adakan sama saja mereka menuduh bahwasanya agama ini belum sempurna dan Nabi belum menyampaikan agama ini secara sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Telah kusempurnakan bagimu agamamu. Artinya tidak boleh kita tambah-tambah dan tidak boleh kita kurang-kurangi. Sudah jelas lengkap. Jamaah sekalian. Maka ini diantara faedah dari hadis tentang al-haud, telaga atau al-kautsar, sungai yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita bisa meminum airnya dan mendapatkan keistimewaan tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana caranya mensyukuri nikmat tersebut. Jadi sudah kita katakan bahwasanya setiap Allah menyebutkan nikmat kepada Nabi dalam Al-Qur'an, pasti Allah sebutkan cara mensyukurinya. Tidak ingatkah kita tafsir dari surah Ad-Duha ketika Allah mengatakan wa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kami telah mendapatimu yatim lalu kami melindungimu, telah mendapatimu kebingungan atau tersesat lalu kami berikan engkau petunjuk, kemudian kami mendapatimu fakir lalu kami mencukupkan kebutuhanmu. Setelah itu apa yang Allah katakan? Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim jangan engkau hardik, jangan engkau celah. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada peminta-minta jangan engkau tolak. Dan begitu pun di surah ini. Setelah Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan coba kita perhatikan, Allah mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat tersebut. Apa yang Allah katakan pertama? Fasholli li rabbik. Salatlah karena Tuhanmu. Berarti cara bersyukur yang paling besar, apalagi ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi, bukan nikmat biasa. Allah mengatakan a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Artinya tidak terhitung lagi. Kalau Allah mengatakan nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung lagi. Subhanallah. Maka subhanallah, kata-kata yang pertama yang Allah sebutkan untuk agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan mensyukuri nikmat tersebut, fasholli li rabbika. Salatlah karena Tuhan. Jadi ibadah salat adalah ibadah yang paling besar yang menunjukkan kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang sudah melaksanakan salat, apalagi salat 5 waktu, berarti dia sudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Subhanallah. Status seorang kapten,
Kapten siapa? Kapten Afwan, subhanallah, yang beliau meninggal dunia, ya, rahimahullah, ya, dalam peristiwa tragedi Sriwijaya SJ 182 kemarin. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan urusan pengangkatan jenazah dan keping-keping pesawat yang masih dicari sampai sekarang, dan kita berharap semoga korban mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai, ya, orang yang syahid di jalannya. Karena Nabi mengatakan orang yang mati dalam keadaan tenggelam dan tertimpa reruntuhan itu diantara tanda-tanda syahid. Kita berharap semoga mereka para korban itu mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kapten yang membawa pesawat tersebut dikenal dengan orang yang taat beragama, sampai-sampai beliau memasang status terakhir sebelum beliau terbang. Apa kata beliau? Setinggi-tingginya aku terbang, aku tidak akan mencapai surga kecuali melaksanakan sholat 5 waktu. Luar biasa. Dan ini tersebar di medsos. Iya, subhanallah, ikhlas sekalian. Ini menunjukkan bahwasanya, dan betul apa yang beliau katakan betul. Bagaimanapun, beliau tinggi sampai ke langit tidak akan mencapai surga kecuali sholat 5 waktu. Karena sholat merupakan kunci terbesar untuk mendapatkan kenikmatan surga yang abadi. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kunci itu salat. Iya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, diperiksa seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Kapan salat itu baik? Insyaallah amalan yang lain pun ikut baik. Iya. Dan kapan salat itu rusak, maka rusaklah semua amalan. Tidak ada gunanya. Tidak diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan fasholli li rabbika. Dan coba kita perhatikan kenapa Allah tambahkan kata-kata li rabbika, salatlah karena Tuhanmu. Ya, salatlah karena Tuhanmu. Ya. Dan subhanallah ikhlas sekalian, ulama kita mencoba mengungkap hubungan antara surah Al-Maun dengan surah Al-Kautsar. Kenapa setelah datang surah Al-Maun, datang setelahnya surah Al-Kautsar? Ya, dan ulama kita mengatakan karena coba perhatikan di surah Al-Maun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat. Di antaranya sifat bakhil, mereka yang tidak mau memberi, sampai meminjamkan barang mereka tidak mau. Ya, dan tidak memberikan makan dan tidak mendorong orang untuk memberikan makan fakir miskin. Maka datang surah Al-Kautsar mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Dan berkurbanlah, berbagilah. Ini berlawanan dengan apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Wa yamna'unal ma'un. Ini berlawanan dengan apa? Ya, berlawanan dengan wala yahuddu ala ta'amil miskin wa yamna'unal ma'un. Maka datang ayat dalam surah Al-Kautsar mengatakan wanhar, berbagilah, berkurbanlah dengan berbagi. Nah, agar kalian tidak seperti orang-orang dalam surah Al-Maun yang tidak memberikan makan fakir miskin dan tidak meminjamkan barangnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Mereka salat karena riya, ingin dipuji, dan tidak mereka salat kecuali tidak mengingat Allah dalam keadaan sedikit saja. Maka datang surah Al-Kautsar, fasholli li rabbik. Iya. Iya. Berhadapan dengan ayat yang mengatakan alladzina hum yuraun, mereka salat karena riya. Maka di surah Al-Kautsar Allah mengatakan fasholli li rabbika. Jangan seperti orang dalam surah Al-Maun yang salat karena riya. Iya, salat karena ingin dipuji, tapi fasholli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu. Ya, subhanallah. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat di surah Al-Maun, Allah mendatangkan surah Al-Kautsar untuk mengarahkan bagaimana caranya agar kita menyelisihi orang-orang yang mendustakan hari kiamat tersebut. Dengan apa? Fasholli li rabbik. Ini yang pertama. Salatlah karena Tuhanmu. Iya. Ini antara rahasia subhanallah. Bagaimana ulama mengungkap bagaimana rahasia urutan surah di dalam Al-Qur'an. Itu diantara mukjizat dari Al-Qur'an. Jadi tidak disusun begitu saja. Ada hikmahnya.
Dan hanya orang-orang, hanya ulama-ulama yang betul-betul merenungi isi Al-Quran itu, mengetahui, mentadaburi. Meskipun ini masalah ijtihad, bukan masalah yang harus begitu, tapi kalau kita melihat sebagian pendapat ulama, betul juga kalau mereka mengungkap rahasia-rahasia seperti itu, urutan-urutan surah di dalam Al-Quran. Ya, jadi fasholli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu. Karena salat adalah ibadah yang harus memang kita persembahkan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan berkurbanlah. Iya, berkurbanlah. Jadi ada beberapa faedah dari ayat yang kedua ini yang disebutkan oleh Ustaz kita di sini mengenai ayat fasholli li rabbika wanhar. Ya, kita bacakan. Kata beliau, Ustaz kita hafizahullah, salat dan menyembelih hewan untuk berkurban merupakan dua ibadah yang sangat agung yang sering disebutkan secara bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat dengan berkurban sering disebutkan, ya, sama dengan salat dan zakat sering disebutkan bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki." Ya, katakanlah sesungguhnya ibadahku, ya, wa nusuki, ya, sembelihanku. Meskipun ada tafsiran yang mengatakan ini ibadahku maksudnya, tapi ada juga yang mengatakan ini maksudnya kurbanku, sembelihanku, salatku, sembelihanku atau ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu bergandengan. Karena ini ibadah yang sangat mulia. Iya. Maka Allah menggabungkan dua ibadah yang ini, salat dan berkurban, karena salat merupakan ibadah terbesar yang berhubungan dengan badan, dan kurban merupakan ibadah terbesar yang berhubungan dengan harta. Ya, yang berhubungan dengan harta, jemaah sekalian. Iya. Dan di antara faedah yang Ustaz kita sebutkan di sini bahwasanya ketika Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Iya, seakan-akan Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, karena engkau telah diberikan Al-Kautsar, salatlah dan menyembelihlah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua ibadah tersebut, salat dan menyembelih hewan kurban, merupakan bukti terbesar. Bukti terbesar adanya rasa syukur kepada Allah. Iya. Maka Nabi SAW menjalankan perintah ini, iya, sehingga beliau banyak sekali melakukan salat dan menyembelih hewan kurban. Iya. Nabi kalau masalah salat jangan lagi ditanyakan. Iya. Salat sampai bengkak betisnya. Iya. Ya, salat bahkan beliau mengatakan wajuilat qurratu ainin li fi salat, telah dijadikan penyejuk hati bagiku di dalam salatku. Jadi jangan lagi ditanyakan masalah salatnya. Adapun kurbannya, subhanallah, pada saat haji wada Rasulullah membuktikan rasa syukur beliau kepada Allah dengan menyembelih 100 ekor unta. Ya, di haji wada, haji perpisahan di tahun ke-9 atau ke-8 Hijriah, di haji wada tersebut beliau menyembelih 100 ekor unta, dan 60 diantaranya beliau sembelih dengan tangannya sendiri, dan selebihnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. 100 ekor unta. Ya, dan satu ekor unta saja, ya, kisaran 20 sampai 30 juta sekarang. Ya. Di zaman dulu juga seperti itu. Harta yang paling mahal adalah unta. Ya. Dan bayangkan Nabi menyembelih 100 ekor unta di hari kurban haji wada tersebut. Ya, subhanallah. Makanya faedah yang kedua yang Ustaz kita sebutkan di sini, mengapa Allah menyebutkan salat dan kemudian berkurban? Karena Allah memerintahkan kita menggabungkan dua ibadah ini karena menunjukkan perasaan tawadu, merendah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membutuhkan Allah, dan kuatnya keyakinan dan prasangka baik kita kepada Allah bahwasanya Allah akan membalas perbuatan tersebut, dan ini bukan ibadah yang gampang. Ya, kita berkurban kambingnya kurang lebih 2 jutaan, sapi ya berserikat 7 orang, satu orang membayar 1 juta lebih, dan itu bagi sebagian orang merupakan berat bagi mereka keluarkan uang mereka. Tapi disinilah diuji keyakinan dan iman mereka kepada Allah. Bagaimana butuhnya mereka kepada Allah, bagaimana rasa yakin mereka bahwasanya perbuatan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya Allah mengingatkan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah, iya, darah
yang kalian alirkan pada hari tersebut yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian, rasa yakin kalian bahwasanya kurban tersebut akan menjadi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, dan di antara hikmahnya ibadah kurban ini disyariatkan jemaah sekalian, sekali lagi karena kita sudah katakan bahwasanya di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan rasa bahagia di dalam hati seorang muslim. Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Di antara amal yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang engkau masukkan pada diri saudaramu. Dan apakah waktu-waktu yang paling mulia kecuali hari raya, hari di mana seseorang bergembira dengan melaksanakan hari raya mereka, yang dimana Nabi memerintahkan untuk kita saling memberikan selamat. Dan diantara bukti cinta kita kepada saudara kita, agar mereka merasakan kebahagiaan sama seperti kita di hari kemenangan, dan di hari kebahagiaan tersebut adalah bukti cinta kita kepadanya adalah kita mengeluarkan harta kita dan memberikan mereka daging misalnya, agar mereka merasakan kebahagiaan dan nikmat makanan pada hari tersebut. Mungkin selama ini saudara kita tidak pernah merasakan makan daging, mungkin hanya sedikit sekali mereka makan daging, khususnya kepada saudara-saudara kita yang fakir, miskin. Maka pada hari tersebut, hari kebahagiaan dan hari puncak kebahagiaan tersebut, kita membagikan rasa bahagia kita dengan menyalurkan daging kurban kepada mereka. Dan inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah, jemaah sekalian. Dan ancamannya juga sangat keras. Nabi mengatakan, barang siapa yang mampu untuk berkurban namun dia tidak melakukannya, fala yaqrabanna musallana, jangan mereka mendekati tempat salat kami. Artinya jangan mereka salat Id bersama kami. Itu ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bisa berkurban namun tidak melaksanakannya. Subhanallah. Di antara hikmah dan faedah dari ayat ini, fasholli li rabbika wanhar. Kata Ustaz kita di sini, perintah Allah kepada Nabi untuk sholat dan menyembelih merupakan isyarat agar Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan memperdulikan cercaan dari kaum musyrikin. Jangan memperdulikan cercaan dari kaum musyrikin, karena Nabi juga manusia biasa jemaah sekalian. Nabi merasakan juga apa yang kita rasakan. Bayangkan ketika kita dicela, ketika kita diejek, bagaimanapun mungkin sabarnya kita, pasti ada rasa jengkel dan ada rasa sedih di dalam hati kita. Makanya Allah mengingatkan itu di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah abtar, terputus kebaikan dan keberkahan baginya, tidak ada anak laki-laki yang hidup, maka itu membuat hati Nabi sesak, hati Nabi merasa sempit. Maka Allah mengatakan, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Telah kami ketahui ya Muhammad, kesempitan dadamu disebabkan apa yang mereka katakan. Setelah itu apa yang Allah katakan? Fasabbih bihamdi rabbika, maka pujilah Tuhanmu, bertasbihlah kepada Tuhanmu. Wa kum minas sajidin, dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud kepada Allah. Maka itu akan menghilangkan semua kesempitan dadamu. Ista'inu bis-sabri was-shalah, meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka tidak ada hal yang paling bisa melapangkan dada seseorang kecuali ketika dia melaksanakan salat. Ketika dia melaksanakan salat. Makanya ketika Allah tahu bahwasanya kata-kata dari kaum musyrikin tersebut membuat hati Nabi merasa sesak, merasa sempit, maka Allah mengisyaratkan fasholli li rabbika, salatlah, dirikanlah salat karena Tuhanmu, ikhlas karena Allah, dan berkurbanlah, berbagilah. Karena itu merupakan hal yang bisa melapangkan dadamu wahai Muhammad. Seakan-akan Allah menyampaikan seperti itu. Lalu Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari kebaikan. Maka siapa saja yang mencela dan mengejek dan menjatuhkan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia mendapatkan kehinaan di akhirat, dia akan mendapatkan kehinaan di dunia sebelum dia mendapatkan kehinaan di akhirat. Maka coba kita lihat, mulai dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, siapa saja yang mencela dan mengejek kehormatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana manusia menghinakannya. Bagaimana Allah menghinakan dia di dunia sebelum di akhirat. Subhanallah. Dan baru-baru ini kita lihat bagaimana seorang presiden yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
merasakan kerugian yang sangat besar disebabkan karena boikot dari beberapa negara untuk produknya, sebagai bentuk penghinaan kepadanya karena telah menjatuhkan kehormatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci Muhammad, dialah yang terputus. Semua siapapun, tidak ada nama mereka yang kekal, tidak ada nama mereka yang diingat, diangkat-angkat bagi siapa yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, Nabi adalah nama Nabi justru diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah sebutkan ini dalam tafsir surah Al-Insyirah ketika Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu, sebutanmu wahai Muhammad di permukaan bumi. Dan subhanallah, ketika azan dikumandangkan kita mendengarkan di seluruh menara-menara masjid disebutkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi kita disebut untuk menunjukkan bahwasanya orang yang Nabi kita Muhammad SAW justru nama beliau lah yang diangkat oleh Allah, dan orang yang mencelanya mereka lah yang terputus dari segala macam kebaikan. Dan di sini ulama kita mengambil faedah juga bahwasanya kalau ini berkaitan dengan Nabi SAW, ini pun berlaku bagi siapa yang menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang berani mencela ulama atau siapa saja yang menyebarkan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, dia bagian dari ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Dia adalah orang yang terputus dari segala kebaikan. Jadi jangan coba-coba menghina dan mengejek pengikut-pengikut sunnah. Karena mereka adalah orang-orang yang berusaha mengikuti dan menghidupkan sunnah dari Nabi SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang diangkat namanya oleh Allah. Bukankah kita sudah sebutkan bagaimana Allah mengangkat nama Imam Bukhari? Karena beliau adalah orang yang paling menulis hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ulama kita mengkaji hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, ulama kita mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Bagaimana Allah mengangkat namanya, mengangkat kitabnya? Karena Allah kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaannya kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan remehkan sedikit pun dari sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang meremehkan sunnah bahkan melecehkan sunnah, dia termasuk dari bagian ini. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka lah orang-orang yang terputus dari segala macam kebaikan jemaah sekalian. Jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada tafsir dan tadabbur dari surah Al-Kautsar. Intinya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat ini Allah menyebutkan nikmat yang sangat besar kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana cara mensyukurinya. Maka begitu pun dengan kita. Cara bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita adalah dengan mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Dengan mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat kepada manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat dengan sesamanya. Suka berbagi, suka menolong, itu merupakan ciri umat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika dia sudah memperbaiki sholatnya, maka sholat itu berpengaruh pada dirinya sehingga akhlaknya akan terbentuk, perilakunya akan semakin bagus dengan sholat yang dia kerjakan, sehingga ketika hubungannya baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hubungannya pun dengan sesama manusia pun akan menjadi baik. Jadi kapan kita sudah sholat, namun sholat kita tidak merubah sikap kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, tetangga kita, kita masih begitu-begitu saja, masih kasar, masih suka berkata-kata tidak baik kepada orang-orang terdekat kita, maka sholat kita berarti belum beres. Sholat kita berarti belum beres. Tapi kapan sholat itu membuat kita semakin kita menjaga perkataan kita, menjaga lisan kita, maka itulah maksud dari firman Allah, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dan itulah sholat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Barakallahu fikum. Ini saya bisa kita sampaikan, dan pekan depan insyaallah kita akan masuk pada tafsir surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Karena surah Al-Kafirun sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, maka kita melangkah pada surah yang berikutnya,
Itu surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Tinggal 3 surah ya. Ya 3 surah, karena Al-Ikhlas juga sudah kita bahas. Ya, berarti tinggal surah 4 dengan surah An-Nasr ya. Tinggal surah An-Nasr, surah Tabat Yada, surah Al-Falaq dan surah An-Nas insyaallah. Semoga Allah mudahkan untuk kita menyelesaikannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.